Selamat datang di pembahasan kita hari ini. Kita mau dalemi sebuah video menarik nih dari kanal YouTube Pertajam Pola Pikir. Oke. Fokusnya itu soal gimana anak muda, ya kita-kita inilah, bisa ngatur duit entah buat capek kebebasan finansial atau ya minimal bertahan lah di zaman sekarang. Relevan banget ya topiknya. Apalagi kalau baru mulai kerja atau bahkan masih dapat uang saku. Betul. Nah, sumber ini tuh kayak ngasih panduan praktis gitu. Jadi misi kita hari ini ya menyaring strategi kuncinya biar Anda bisa langsung coba. Siap. Mulai dari mana nih kita? Oke, langsung aja ya. Poin pertama banget yang ditekankan sama sumber ini tuh soal perubahan mindset, cara kita mandang uang. Soal mindset ya. Gimana tuh katanya? Jadi jangan lihat uang itu sebagai tujuan akhir gitu, garis finish, tapi lebih sebagai alat. Alat untuk apa nih? Alat biar uangnya kerja buat kita, itu langkah awal yang krusial banget katanya. Menarik. Jadi ada pergeseran fokus ya. Bukan cuma punya banyak duit, tapi lebih ke gimana duit ini bisa diberdayain. Bener gak? Tepat, itu mengubah cara pandang kita ke tiap rupiah yang kita pegang. Jadi potensi gitu, bukan cuma buat jajan. Oke. Masuk akal. Nah, terus nih bagian yang menurut saya paling, menarik dan mungkin agak lawan arus ya buat sebagian orang. Oh ya? Apa tuh? Sebelum mikirin kripto lah, saham lah, apalagi kalau modalnya ya tahu sendirilah terbatas. Iya ya. Sumber ini nyaranin fokus utama itu investasi ke diri sendiri dulu, belajar skill baru. Nah, ini logis banget sih. Sumber ini kayaknya nekenin logika di baliknya ya. Iya, gimana tuh logikanya? Jadi gini, instrumen finansial itu kan untungnya bergantung banget sama modal awal ya kan? Kalau modal cuma 1 juta, untung katakanlah 10% setahun, ya cuma 100.000 kan? Kecil ya jadinya. Nah, makanya, kata sumber ini, jauh lebih strategis kalau duit itu dipakai buat bangun kemampuan ngasilin duit. Beli buku, ikut kelas online, seminar gitu. Oh, jadi skillnya ini yang jadi mesin duitnya nanti ya? Tepat. Skill ini yang bisa hasilin modal lebih gede buat ya mungkin nanti baru investasi ke yang lain kalau mau. Oke. Skillnya contohnya apa aja tuh disebutin? Kayak editing gitu? Iya, disebutin beberapa. Kayak editing video, desain grafis, atau mungkin yang lebih bisnis dikit kayak dropshipping. Oh, jualan tanpa nyetok barang ya? Betul, atau affiliate marketing. Intinya sih skill yang bisa cepat ngasilin pendapatan tambahan. Masuk akal banget. Jadi prioritasnya investasi diri dulu. Tapi kan dananya dari mana ya? Buat beli buku, ikut kelas itu. Apalagi kalau gaji pas-pasan. Atau masih uang saku? Nah, itu dia pertanyaannya. Di sini sumbernya ngenalin konsep kunci, surplus cash flow. Surplus cash flow? Pemasukan lebih gede dari pengeluaran gitu ya? Iya, benar. Dan sumber ini ngasih 2 skenario praktis nih buat nyapainnya. Pertama, kalau udah kerja tapi gaji ya belum gede-gede amat. Gimana tuh? Sarannya cukup keras sih dari sumber ini, tekan gaya hidup semaksimal mungkin. Bener-bener dipangkas pengeluaran nggak penting. Contohnya, kayak nongkrong gitu? Iya, nongkrong dikurangin, langganan ini itu yang nggak kepake diputus. Nah, sisa duitnya, meski mungkin cuma 200-300 ribu sebulan, langsung pakai buat investasi diri tadi. Beli buku, nyicil alat mungkin. Wah, kedengerannya berat juga ya, neken gaya hidup habis-habisan. Nggak takut burnout gitu? Kayaknya sumber ini sadar sih soal itu, tapi mungkin ini ditekankan sebagai fase awal aja ya buat bangun pondasi. Nah, skenario kedua, kalau masih dapat uang saku. Ini lebih enak kayaknya. Keuntungannya kan belum ada beban cicilan, tanggungan, jadi sarannya, jangan habisin semua uang saku buat jajan. Coba langsung sisihin aja, misal 30-40% gitu. Buat dia tabung atau investasi diri tadi ya? Betul. Disiplin dari awal ini penting banget menurut sumbernya. Oke. Ngomongin pengeluaran nih, sering kan kita ngerasa, duit kok cepet banget habis ya? Padahal nggak beli barang mahal. Nah, sumber ini nyorot fenomena namanya keren nih, latte factor. Haha. Iya, istilah ini sebenarnya nunjuk ke pengeluaran kecil tapi rutin. Itu loh, yang kalau ditotal jadi gede banget. Contohnya kopi di kafe tiap hari itu ya? Itu contoh klasiknya. Misal, kopi 30.000 sehari. Coba dihitung setahun, bisa 10 juta lebih. Gila kan? Waduh. Dan ini bisa macam-macam, gak cuma kopi.
Jajan receh, rokok, langganan aplikasi murah tapi banyak, ini tuh kebocoran halus yang sering nggak kita sadari. Bener juga sih. Terus solusinya gimana nih kata sumber ini? Biar sadar gitu bocornya di mana. Ya mau nggak mau, catat. Catat semua pemasukan dan pengeluaran. Nggak ada jalan pintas katanya. Pakai aplikasi atau buku gitu ya? Bisa pakai aplikasi, spreadsheet, atau ya buku catatan biasa aja. Tujuannya bukan buat nyiksa diri, tapi biar kita melek. Oh, ternyata duit saya habisnya ke sini toh. Dari situ baru bisa mutusin mana yang mau dipotong ya buat dapetin surplus tadi. Nah, persis. Kesadaran itu langkah pertamanya. Oke, tinggal satu lagi nih kayaknya. Penghambat yang sering muncul, apalagi buat anak muda. Gengsi. Gengsi. Takut dibilang pelit, atau malu kalau jualan gagal gitu. Iya bener. Gimana tuh sumber ini nyikapinnya? Sumber ini ngingetinnya cukup tegas ya. Omongan orang tuh nggak bayarin tanggihan kita kan? Iya juga ya. Kalau mau hidup bebas kritik ya jangan ngapa-ngapain, tapi kan nggak mungkin. Jadi fokus aja sama tujuan jangka panjang Anda. Apa yang benar-benar bikin kualitas hidup naik? Jadi cuekin aja gitu omongan yang nggak relevan. Kurang lebih gitu. Abaikan aja penilaian yang nggak ada hubungannya sama tujuan finansial Anda. Lakuin aja apa yang perlu dilakuin buat maju. Oke. Jadi kalau kita rangkum nih ya, intisarinya. Pertama, ubah mindset soal uang, jadiin alat. Kedua, prioritasin investasi ke skill diri, apalagi kalau modal masih cekak. Betul. Ketiga, kejar surplus cash flow. Caranya, ya disiplin nyatet pengeluaran, pangkas yang nggak perlu, hati-hati sama silat efektor tadi. Dan keempat, jangan sampai gengsi ngerem langkah kita. Sip. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan reflektif yang bisa Anda renungkan ya dari apa yang diangkat sumber tadi. Apa tuh? Coba dipikirin, pengeluaran kecil rutin atau latte factor apa aja sih dalam hidup Anda sekarang yang sebenarnya bisa dialihin buat nge-boosting pengembangan diri Anda? Mulai dari sadar itu aja udah bisa jadi langkah awal perubahan finansial yang lumayan loh.